Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kalian telah datang dengan tepat waktu yang sudah kita jadwalkan minggu kemarin, yang sudah kita sepakati untuk jamnya kita mulai konselingnya. Saya ucapkan terima kasih kalian datang dengan tepat waktu dan saya sangat senang sekali atas kedatangan kalian pada hari ini dengan proses konseling pada hari ini. Nah, kita ulas kembali bahwasanya minggu kemarin pada pertemuan pertama kita sudah melakukan dan menyepakati bahwa konseling kelompok ini akan terbentuk seperti apa dan bagaimana, dan konseling kelompok pada minggu kemarin kalian memilih konseling kelompok yang tertutup ya, dan kita sudah disepakati hari apa, jam berapa, dan kalian sudah siap untuk melakukan proses konseling ke tahap selanjutnya, yaitu pada hari ini tahap inti, di mana tahap inti ini akan membahas permasalahan kalian secara satu persatu dan permasalahan dijabarkan secara rinci. Nah, terkait hal ini apakah ada yang perlu ditanyakan kembali pada saya? Oke, baik, berarti kalian sudah memahami bahwasanya pada hari ini yaitu akan membahas tahap inti, di mana tahap inti ini akan menceritakan masalah masing-masing secara ringkasnya saja ya. Oke, kalau begitu saya persilahkan untuk bercerita secara ringkasnya saja terkait permasalahan yang sedang kalian hadapi ini. Bisa dimulai dari Mbak Vera terlebih dahulu. Saya itu Bu, permasalahannya itu kayak sekarang saya kan kuliah dan saya itu kayak sering menunda tugas Bu, kayak mengerjakannya itu selalu mepet deadline. Misal besok dikumpulkan jam 12 malam ya, saya itu baru mengerjakannya itu kayak sore gitu, jadi kayak keteteran gitu loh Bu, makanya saya mengikuti konseling ini. Oke, baik, dengan kata lain Mbak Vera ini sedang menghadapi permasalahan di mana Mbak Vera ini saat berkuliah itu mengerjakan tugasnya itu mepet deadline, di mana Mbak Vera ini mengerjakan itu hampir jam ya, bisa dibilang hampir jam baru mengerjakan tugas tersebut. Oke, baik, lalu Mbak Rini? Saya kurang lebih sama sih sama Mbak Vera. Terakhir ini saya tuh sering menunda tugas itu Bu. Saya kan saya kan kerja gitu, setelah kerja kan saya capek gitu. Saya jadi menunda tugas, saya kerjakan tuh ya seperti Mbak Vera ini berapa jam gitu. Baik, berarti Mbak Rini ini sedang menghadapi permasalahan di mana permasalahan Mbak Rini ini perkuliahan itu sambil bekerja, sambil bekerja, sehingga Mbak Rini ini mengerjakan tugasnya itu mepet deadline atau bisa dibilang mepet hampir jam seperti yang dialami Mbak Vera ini ya. Lalu terkait Mbak Aura ini bagaimana? Jadi saya kurang lebih sama seperti Mbak ini sama Mbak Vera ya Bu. Jadi saya menunda tugasnya ini seperti misal kalau ada tugas itu saya kerjakan hari satu, biasanya itu malam, dan kadang saya itu kayak panik sendiri gitu Bu, kalau misal kayak takut kalau nggak selesai gitu Bu. Berarti Mbak Aura ini sedang menghadapi permasalahan di mana Mbak Aura ini sedang menghadapi menunda-nunda tugas, menunda-nunda pekerjaan kuliahan, di mana Mbak Aura ini lebih memilih untuk mengerjakan hampir satu daripada jauh-jauh hari gitu ya Mbak Aura. Terkait permasalahan ini, permasalahan secara ringkas saja ya Mas. Kalau saya itu kerjaannya sama teman-teman, ambil jam itu. Soalnya kan saya pikirnya itu mungkin malah tugasnya gampang, jadinya saya tunda-tunda. Ternyata ya malah kepepet. Dengan kata lain Mas Rehan ini menunda-nunda tugasnya itu menyepelekan ya Mas Rehan, menganggap gampang tugas tersebut, akhirnya Mas Rehan ini kedatangan untuk mengerjakan tugas tersebut. Begitu Mas Rehan? Oke, lalu terkait Mbak Asra ini? Kurang lebih sama kayak teman-teman, jadi saya itu menunda tugas dan mengerjakannya itu hampir bikin satu, tapi mungkin saya sudah sering melakukan dan selama ini lumayan tidak keteteran, tapi semenjak 2 bulan terakhir ini saya sambil disuguhi sama kegiatan kampus, jadi saya merasa kayak terbebani dan keteteran
gitu, nggak bisa mengontrol waktu untuk mengerjakan tugasnya. Terus ya menunggu terus jadinya saya capek gitu. Oke, baik. Berarti ringkasnya ini permasalahan yang sudah ada di Mbak Azra ini, Mbak Azra akhir-akhir ini 2 bulan akhir-akhir ini tuh Mbak Azra menghadapi menunda-nunda tugas, di mana Mbak Azra ini banyaknya kegiatan kampus, jadi Mbak Azra ini keteteran untuk mengerjakan tugas. Dan begitu Mbak Azra. Oke, baik. Dari semua permasalahan yang sudah kalian hadapi dan sudah kalian ceritakan secara ringkas kepada saya, sekarang menurut kalian permasalahan siapa dulu yang diangkat dan disebutkan alasannya? Saya Bu. Oke, baik. Ini permasalahan dari Mas Rehan. Ya. Jadi alasannya karena tadi Mas Rehan tidak dipilih karena saya sebenarnya lebih ingin merayakan kalau Ustaz itu kan akan beban memisahkan saya sendiri. Terkait Mbak ini, Menurut saya masalah juga, soalnya kan masalah ini untuk balikan juga, siapa tahu kita susah kan nggak tahu. Itu saja sih Bu. terkait Mbak Vera ini, Menurut saya dari alasan teman-teman sudah tadi akan masuk akal juga sih Bu, kayak masalahnya saya aja. Soalnya ini kan sudah kayak semester 6 gitu ya Bu ya, kayak tadi Mas Rehan menyepelekan tugasnya gitu. Mungkin tinggal beberapa semester lagi, mungkin sekarang kan sudah mulai skripsi, mungkin bisa nanti kayak berdampak ke skripsinya atau gimana gitu. oke, baik. Berarti Mbak Aura, Mbak Rini, dan Mbak Vera ini mengambil keputusan untuk memilih permasalahan yang sudah dihadapi Mas Rehan, di mana Mas Rehan ini seringkali menyepelekan untuk mengerjakan tugas, menganggap tugas tersebut itu gampang, pada akhirnya Mas Rehan ini keteteran sendiri, dan gitu kan. Oke, baik. Terus Mbak Azra ini memilih permasalahannya siapa untuk diselesaikan terlebih dahulu? Sama teman-teman saya menilai permasalahannya Mas Rehan. Soalnya menurut saya dari cerita Mas Rehan tadi kan sepertinya menyepelekan tugas. Jadi takutnya nanti keterusan untuk seterusnya gitu. Oke, baik. Berarti Mbak Azra ini bersepakat dan berpendapat sama dengan tiga Mbak Aura, Mbak Rini, dan Mbak Vera bahwasannya memilih permasalahan Mas Rehan, di mana Mas Rehan ini sering dipilihkan tugas, menganggap gampang tugas itu bagaimana. Dan begitu. Oke, lalu terkait Mas Rehan sendiri ini memilih permasalahan siapa untuk diangkat terlebih dahulu atau dibahas terlebih dahulu? Mungkin permasalahan saya sendiri, soalnya saya juga sadar kalau saya sudah mengejar semester akhir, jadinya tugas itu sudah akan lagi. Oke, baik. Berarti Mas Rehan ini memilih permasalahan Mas Rehan sendiri dikarenakan ingin keluar dari permasalahan yang dihadapi Mas Rehan. Apalagi semester akhir-akhir ini terdapat tugas yang tidak begitu gampang, dan semakin banyaknya tugas, semakin semester tua semakin banyaknya tugas, begitu Mas Rehan. Oke, baik. Berarti kita semua sudah menyepakati bahwasanya akan memilih permasalahan Mas Rehan terlebih dahulu untuk diangkat dan dibahas dan diselesaikan terlebih dahulu, akan tidak mengenai aspek-aspek di mana aspek kehidupan yang aspek permasalahan Mas Rehan ini kalau tidak segera diatasi akan mempengaruhi aspek di mana semakin semester tua semakin banyaknya tugas dan apalagi ada skripsi. Jadi permasalahan Mas Rehan ini akan segera diselesaikan agar tidak terbawa ke semester selanjutnya. Tidak dilakukan. Oke, sekarang sudah sepakat semua ya. Nanti Ibu bahas permasalahan Mas Rehan. Oke, sekarang Mas Rehan ini bisa diceritakan lebih detail terkait permasalahan yang sudah dihadapi Mas Rehan tadi. Sebetulnya masalah saya itu saya menyepelekan tugas karena mungkin dulu SMA saya nggak tahu dunia itu bagaimana. Terus saya masuk ke perkuliahan itu, awal semester 1 saya itu agak sungguh-sungguh gitu mengerjakan tugas. Habis itu sebelum hampir berapa hari sebelum pengumpulan saya sudah mengumpulkan. Tapi kok rasanya kok gampang gitu, lama-lama ya menyepelekan. Semakin lama semester pertama itu semakin
menyelesaikan tugas. Oke, berarti dengan kata lain Mas Rehan ini tidak pada awal perkuliahan itu Mas Rehan itu dikagetkan dengan banyaknya tugas. Dikarenakan pada SMA itu tidak mengenali dunia perkuliahan dan tidak sebanyak itu tugas antara perkuliahan sama SMA begitu ya Mas Rehan. Oke, terkait hal ini semuanya apakah sedang mengalami hal yang sama atau hal yang serupa yang sedang dihadapi Mas Rehan ini? Oke, itu saya. Tadi kan saya itu kayak masalahnya itu kayak terbawa belum terbiasa sama dunia perkuliahan ya, yang tugasnya banyak sekali. Sama saya juga dulu SMA itu juga gitu Bu. Soalnya di SMA dulu itu saya kayak lebih kayak mengajinya Bu, lebih ke agamanya. Dan itu jarang banget dikasih tugas. Terus pas waktu kuliah kayak jadi bingung gitu loh ngatur waktunya, terus selalu menunda tugas juga gitu. Berarti Mbak Vera ini mengalami hal serupa yang dialami Mas Rehan, di mana Mbak Vera ini pada waktu SMA itu sering terfokuskan pada ngaji daripada pembelajaran, materi pembelajaran, dan akhirnya terbawa pada dunia perkuliahan. Yang akhirnya Mbak Vera ini seringkali menunda-nunda tugas, di mana mengerjakannya itu hamil jam. Oke, baik. Terkait Mbak Vera dan Mas Rehan ini, apakah ada yang hal serupa atau ada pendapat terkait permasalahan Mbak Vera dan Mas Rehan ini? Saya memiliki pengalaman yang serupa, di mana dulu waktu SMA itu saya itu sering menunda tugas kan waktu itu COVID, dan guru saya itu ngasih tugasnya itu kayak barengan gitu sama guru yang lain, dan hal itu yang membuat saya itu malas untuk mengerjakan tugas, dan itu terbawa sampai masuk kuliah. Waktu semester 1 mungkin tugasnya itu nggak sebanyak sekarang. Jadi kalau untuk mengerjakan itu kayak ya lebih gampang gitu Bu. Jadi kalau ngumpulin juga nggak kerjaan. Terus lama-lamaan kok capek juga Bu. Jadi lama-lamaan itu kayak kalau habis sampai kita jadi kayak gitu. Oke, berarti Mbak Aura ini sedang menghadapi di mana Mbak Aura ini pada waktu SMA itu terhadap COVID. Jadi tugasnya itu apalagi guru-gurunya Mbak Aura ini mengasih tugas yang secara berbarengan. Jadi Mbak Aura ini kebingungan untuk mengerjakan yang mana dulu sampai pada saat itu pun terbawa arus sampai waktu kuliah, di mana waktu kuliah itu awal-awal itu sering mengerjakan tugas dengan tepat waktu, namun lama kelamaan itu kok aduh capek, nanti aja kerjainnya lalu. Lalu Mbak Azra, saya juga punya pengalaman yang sama dengan Mas Rehan, Mbak Vera ataupun Mbak Fatima. Jadi dulu itu juga waktu saya SMA tugasnya juga nggak terlalu berat. Cuma yang membedakan dengan masa kuliah ini kan dulu waktu SMA kan kita bisa kayak nego ke gurunya untuk deadline-nya dan jumlah pembahasannya gitu kan. Sedangkan kalau di kuliah itu ya kita nggak bisa nego gitu. Jadi ya merasa kayak berat, dan kalau semakin lama ditunda-tunda terus juga semakin membunuh tugasnya gitu ya. Oke, baik. Berarti Mbak Azra ini sedang menghadapi di mana Mbak Azra ini kalau menunda tugas Mbak Azra ini tidak bisa menego ke dosen. Kalau pada waktu SMA Mbak Azra ini bisa nego, di mana negonya itu kayak nanti aja Bu, bisa dikerjakan gitu. Sedangkan yang di perkuliahan Mbak Azra ini tidak bisa nego ke dosen untuk tugasnya dan begitu Mbak Azra. Terkait Mbak Rini tadi terkait semua permasalahan yang sedang dihadapi teman-teman ini hampir serupa dengan yang dialami Mas Rehan. Apakah Mbak Rini ini serupa atau ada pendapat yang bagaimana? Serupa sih dulu kan dari SMA ke kuliah kan saya SMA-nya dulu corona, nggak pernah diajari PowerPoint atau bikin makalah gitu. Lalu kan pada masuk kuliah itu sudah disuruh bikin PPT sama makalah. Saya nggak langsung ngerjakan, saya punya teman-teman dulu, saya mau contoh sih kayak
apa ya, ya inspirasi gitu. Terus saya dari ini saya Oke, berarti Mbak Rini ini belum terbiasa dengan pembelajaran PPT atau makalah. Dikarenakan pada SMA itu tidak ada pembelajaran seperti itu, apalagi waktu corona. Nah, sedangkan di perkuliahan ini pembelajarannya materinya itu menggunakan media makalah dan PPT. Sedangkan Mbak Rini belum mengetahui dan belum pernah melakukan seperti itu, jadi menunggu teman terlebih dahulu untuk sebagai patokan mengerjakan tugasnya sebagai ini. Oke, sekarang kembali lagi ke permasalahan Senada dan Mas Rian. Sedangkan Mbak bilang bahwasanya SMA itu pembelajarannya tidak seperti di perkuliahan, sehingga Mas Rian ini mengerjakan tugasnya itu hampir hari, bukan hampir jam yang seperti dialami teman-teman ini. Nah, permasalahan Senada dan Mas Rian ini sejak kapan? Sejak awal masuk kuliah. Sejak awal masuk kuliah, berarti pada semester 1 ya Mas Rian. Oke, baik. Itu kira-kira sudah berapa lama Mas Rian? Sekarang semester sekarang semester 6, berarti sudah 2 tahun setengah saya. Oke, berarti Mas Rian ini mengalami permasalahan seperti ini itu pada awal masuk perkuliahan. Kira-kira sudah 2 tahun setengah ya sedang menghadapi permasalahan yang seperti ini. Oke, teman-teman di sini, apakah ada hal yang serupa yang sedang dihadapi Mas Rian ini? Permasalahannya itu kurang lebih selama 2,5 tahun. Nah, terkait hal ini, apakah ada yang sama sejak yang dialami Mas Rian saat ini? Kalau saya jadi tugas ini sudah berlangsung kan tadi saya bilang mulai dari SMA ya mungkin Sudah 5 tahun, berarti lebih dari Mas Rian ya Mbak? ya SMA itu berapa ya? Iya, hampir 5 tahun lah ya kira-kiranya. Kalau Mbak Rini ini sudah menghadapi permasalahan yang serupa, ini sudah berapa lama? saya kan dulu pas adaptasi dari SMA ke kuliah itu sekitar 1 tahun tugas. Itu saya nggak terlalu mengerti. Terus akhir-akhir ini 6 bulan terakhir ini tuh saya semakin meningkat dengan tugasnya. Berarti permasalahan seperti yang ada di Mbak Rini ini permasalahan yang serupa dengan teman-teman di sini. Itu Mbak Rini menghadapi permasalahan ini itu kurang lebih dari 6 bulan, dan itu yang semakin meningkat, yang semakin parahnya itu 6 bulan akhir ini. Oke. Terkait Mbak Vera ini sekarang, Kalau saya dari awal kuliah ya Bu. Kalau saya dari semester 4 jadi sudah ya sering menghindari tugas. berarti lebih kurang lebihnya sama dengan Mbak Rini ya, 6 bulan akhir ini ya. 1 tahun. Oh iya, oke. Berarti Mbak Vera sudah menghadapi permasalahan seperti ini itu kurang lebih itu 1 tahun. Dan begitu. Oke, kalau terkait Mbak Azra ini, Saya sama kayak Mbak Vera dari mulai merasa mendapat tugas dari pelajaran tugasnya itu semester 3. semester 3 berarti kurang lebih 1 tahun setengah ya. Oke, di sini semuanya itu sudah menghadapi tugas itu kurang lebihnya sama. Terkecuali Mbak Aura ini menghadapi permasalahan yang serupa dengan teman-teman ini kurang lebihnya Mbak Aura ini 5 tahun. Namun Mbak Aura ini sudah berusaha untuk keluar dari permasalahan tersebut. Jadi akhir-akhir ini dan kurang lebih 2 tahun ini Mbak Aura ini sering mengerjakan tugas meskipun tidak dapat deadline, tapi meskipun dapat deadline tapi Mbak Aura ini berusaha untuk menyelesaikan tugas jauh-jauh deadline dan Mbak Aura. Oke, sekarang kembali lagi ke permasalahan yang sedang dihadapi Mas Rian saat ini. Nah, apakah mengerjakan tugas ini ada kondisi pengecualian atau situasi-situasi di mana menunda tugas ini tidak terjadi? Kecualinya kan itu ketika misalnya tugasnya itu banyak itu banyak kayak bikin misalnya kayak nanti habis itu bikin indikatornya itu kan banyak gitu. Jadinya itu kalau itu ya saya cicil
Tapi kalau misalnya anak gampang gitu, ya udah saya. Oke, baik. Berarti Mas Dhani ini ada kondisi pengecualian di mana Mas Dhani ini tidak bisa dibilang Mas Dhani ini selalu mengerjakan tugas tepat waktu, di mana kalau tugasnya itu semakin banyak atau kriterianya mengerjakan tugas itu banyak. Semisal Mas Dhani itu mengerjakan sebagai di mana sebagai itu ada indikator, aspek-aspeknya dan KPK-nya juga benar begitu Mas Dhani. Oke, berarti Mas Dhani ini ada kondisi pengecualian di mana Mas Dhani ini tidak, di mana Mas Dhani ini mengerjakan tugasnya itu dengan tepat waktu. Tepat waktunya itu dimaksud tugasnya itu kriterianya itu banyak, seperti mengerjakan verbatim. Verbatim itu kan ada kriteria bahwasanya ada KPK-nya juga, ada tahapannya. Nah, Mas Dhani ini mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu itu kalau tugasnya itu memenuhi kriteria yang banyak, aspek-aspeknya yang banyak. Jika Mas Dhani ini menghadapi tugas yang gampang, Mas Dhani ini lebih memilih untuk menyepelekan mengerjakan tugas atau menunda-nunda tugas dengan ambil hari. Itu Mas Rehan. Nah, terkait hal ini, apakah teman-teman ada berpendapat terkait yang sudah dilakukan Mas Dhani ini atau ada pengalaman yang serupa? Ya, menurut saya Mas Dhani kayak tugasnya itu banyak, pas dicicil menurut saya agak benar sih Bu, menurut saya tadinya. Soalnya saya juga gitu, kalau tugasnya kayak verbatim kayak apapun itu saya lebih dicicil. Kalau tugasnya hanya satu kayak membuat PPT aja atau makalah itu, nah baru itu kayak mepet di beberapa jalan. Menurut saya agak benar sih Bu. Oke, dari permasalahan selanjutnya dari Mas Rehan ini, Mbak Vera ini berpendapat bahwasanya yang sudah dilakukan Mas Dhani ini kurang lebihnya itu benar, dikarenakan semakin banyak tugas itu dicicil terlebih dahulu. Banyak tugas itu kriterianya tugas itu banyak, jadi dicicil terlebih dahulu agar tidak mepet deadline, sehingga pengumpulannya itu tidak mepet deadline. Begitu. Terus lalu pendapatnya Mbak Vera juga bahwasanya kalau tugasnya dan Mbak Vera ini mengalami hal serupa, kalau tugasnya itu kayak tidak banyak menyangkut tenaga yang banyak seperti membuat PPT dan lain sebagainya, Mbak Vera ini lebih untuk memilih menunda-nunda mengerjakan PPT tersebut. Berarti ada kurang lebihnya ada yang sama yang seperti pada Mas Rehan. Lalu terkait hal ini, apakah ada pendapat atau pengalaman yang serupa yang sudah dihadapi Mbak Vera, Mas Rehan ini? Iya, Mbak Azra. Mungkin menurut saya memang benar tindakan yang dikatakan Mas Dhani itu dengan mencicil. Mungkin kalau saya juga waktu itu pernah mengerjakan, ya walaupun ada yang tugasnya dalam jumlah besar kayak verbatim terus makalah atau PPT, tapi selama saya menyicil itu saya juga mengerjakan yang mudah juga, jadi berbarengan. Karena saya punya kayak prinsip kalau sekali buka laptop semua harus selesai gitu. Mumpung ada waktu, jadi saya selesaikan. Oke, baik. Saya kasih Mbak Azra bahwasanya Mbak Azra ini kalau sudah membuka laptop maka semuanya itu harus dikerjakan, baik itu yang susah maupun yang gampang. Dan gitu Mbak Azra. Oke, terkait hal yang sudah dipaparkan oleh teman-teman ini, adakah hal serupa atau pendapat terkait hal-hal yang sudah dilakukan oleh teman-teman di sini? Saya yang dilakukan akan tetapi kalau ini apa ya Kak, saya kurang benar karena tugas yang gampang sampai kalau harus dulu selesainya ini nggak bisa kayak oh ini gampang saatnya ya nanti bisa lihat ini apa. Saya bisa dikatakan bahwasanya kalau Mbak Aura ini yang sudah dilakukan Mas Dhani ini benar, cuman kurang benar lagi. Nah, bisa dibilang begitu karena semua tugas itu penting, tidak ada yang tak penting. Jadi semua tugas itu harus dikerjakan jauh-jauh hari. Dan begitu Mbak Aura. Terkait Mbak ini, terkait yang sudah dari Mas Dhani saat ini itu pendapat atau pengalaman yang serupa yang sudah ada di Mas Dhani ini bagaimana?
Tidak ada itu berarti sama atau tidak ada yang sama terkait dengan sudah dihadapi teman-teman di sini. Tidak ada yang sama sama saya. Tidak ada yang sama. Nah, oke, berarti tidak ada yang sama itu yang bagaimana? Soalnya saya itu kalau jangan lebih dahulu. Kalau saya kan yang susah lebih dahulu. Iya. Oke, berarti ada perbedaan antara Mbak Rini dan Mas Rehan dan teman-teman ini. Ada perbedaan di mana Mbak Rini ini mengerjakan tugasnya itu yang udah terlebih dahulu baru yang susah. Kalau Mas Rehan kan yang susah terlebih dahulu baru yang mudah. Oke, baik. Kembali lagi ke Mas Rehan ya. Masalah Mas Rehan ini perkembangannya ini seperti apa? Semakin berparah atau semakin begitu saja atau bahkan bahkan bisa dibilang semakin kesini semakin enggak semakin gimana ya? Maksudnya semakin kesini tuh Mas Dani ini iya. Nah, lama-lama itu saya melihat tugas ya awal-awal ya sebelumnya itu awal-awal itu saya itu semangat mengerjakan tugas. Setelah saya mengerjakan tugas kok rasanya itu cuma tugas itu gampang, saya rasa susah kok gampang. Lama-lama ya semakin ada tugas itu ya saya menganggapnya itu gampang semua. Oke, berarti yang pertama ya semakin kesini semakin parah. Tidak ada begitu ya Mas Rehan. Dimana Mas Rehan ini semua tugas itu dianggap gampang oleh Mas Rehan sehingga Mas Rehan ini dipelekan atau berbeda tugas dengan cara mengerjakan itu hari-hari. Sehingga melakukan tugasnya itu berbulan-bulan gitu Mas Rehan. Baik terkait semua yang sudah dihadapi Mas Rehan saat ini, motivasi untuk menghadapi masalah yang sudah dihadapi Mas Rehan ini bagaimana? Seperti apa? Motivasi saya itu saya kan sudah bisa pikir. Nah, saya itu pilihnya itu apa ya skripsi gitu, tugas-tugas cuma mengerjakan amin berapa hari gitu supaya nggak ada yang nuntut gitu. Oke, baik. Dengan kata lain Mas Rehan ini termotivasi. Kalau semakin tua semester, semakin banyaknya tugas, mana ada skripsi juga. Nah, Mas Rehan ini termotivasi bahwa satu Mas Rehan ini ingin keluar dari permasalahan ini. Meskipun banyaknya tugas untuk mengerjakan tugas ingin keluar karena Mas Rehan ini ingin melakukan tugas jauh-jauh hari, tidak memendekkan lagi seperti yang sudah dihadapi Mas Rehan saat ini. Terkait motivasi yang diinginkan Mas Rehan, apakah ada motivasi yang sama atau pendapat terkait motivasi yang diinginkan Mas Rehan ini untuk keluar dari permasalahan yang sudah dihadapi Mas Rehan? Untuk keluar dari permasalahan saya memiliki motivasi supaya tidak menunda-nunda permasalahan dengan apa ya kayak menyusun waktu saya Bu. Jadi mungkin dimulai dari bangun pagi. Biasanya kalau bangun pagi saya kayak waktu apa ya kegiatan saya ini terstruktur dulu. Jadi misal kalau hari pagi setelah subuh terus mungkin masak atau apa terus dilanjut lagi kerjakan tugas itu masih bisa. Tapi kalau saya bangun pagi itu kayak tugas itu kayak dulu kayak males gitu. Oke, baik. Berarti dengan kata lain Mbak Aura ini motivasi untuk keluar dari masalah ini sangat besar karena Mbak Aura ini sudah berusaha untuk bangun pagi untuk mengerjakan tugas agar semakin semangat untuk mengerjakan tugas. Dimana Mbak Aura kalau bangun agak siangan, Mbak Aura ini bisa dibilang semakin malas untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan tugas itu semakin tiketnya lebih tinggi Mbak Aura. Iya benar. Untuk Mbak Rini, Kalau saya sih, saya termotivasi karena saya ingin mengerjakan sekarang, kalau sekarang apa lagi gitu. oke, baik. Motivasi yang dimiliki Mbak Rini ini sangat besar. Kalau Mbak kerjakan sekarang, mau kapan lagi agar tidak menumpuk mengerjakan, agar tugas-tugas yang di belakang itu tidak menumpuk gitu Mbak Rini. Oke, lalu Mbak Vera. Kalau saya sangat speed terus ibu sama tugas Mbak Rini kayak mengangkat jiwa saya itu
cepat-cepat untuk mengerjakan tugas dulu. Soalnya kan kita nggak tahu ya Bu, kita itu kedepannya bagaimana. Sangat termotivasi Bu. Berarti Mbak Vera ini cukup termotivasi banget atas motivasinya Mbak Rini untuk keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi Mbak Rini ini. Oke, baik. Lalu Mbak Azra ini, Saya kan seperti yang tadi sudah saya ceritakan di awal, karena kesibukan kegiatan kami juga saya keteteran dan bikin badan saya capek. Jadi saya ingin segera motivasi saya untuk keluar dari masalah saya ini, ingin segera saya selesaikan dan saya sudah setuju. oke, berarti Mbak Azra ini memiliki motivasi ingin keluar dari permasalahan ini cukup besar, cukup tinggi, di mana Mbak Azra ini kalau Mbak sekarang mengerjakan nanti badan Mbak Azra ini akan semakin capek dengan begitu Mbak Azra. Lalu terkait semua motivasi teman-teman di sini itu cukup bagus, cukup untuk semangat untuk keluar dari permasalahan kalian masing-masing ya teman-teman. Untuk kembali ke Mas Rehan lagi. Nah, terkait motivasi yang sudah dimiliki Mas Rehan ini, nah terkait hal itu, kekurangan untuk keluar dari permasalahan tersebut itu bagaimana Mas Rehan? Kekurangan saya itu ya, saya itu kayak menyepelekan aja sih, menyepelekan tugas, jadinya saya itu malah tugasnya kayaknya nggak akan berjalan. Oke, baik. Berarti kekurangan Mas Rehan untuk keluar dari permasalahan yang dari Mas Rehan ini, yaitu Mas Rehan ini terlalu menyepelekan kan tugas gampang, tugas susah itu Mas Rehan ini terlalu menyepelekan. Nanti aja, nanti lo bisa. Nah, begini Mas Rehan, untuk terkait kekurangan dan motivasi yang sudah dimiliki Mas Rehan. Nah, kekuatan atau kelebihan untuk keluar yang sudah keluar dari permasalahan yang sudah dihadapi Mas Rehan saat ini itu bagaimana? Oke, saya itu kadang saya juga misalnya saya nggak pulang kuliah ya, saya nggak pulang ke rumah langsung ya. Dari kuliah itu saya nggak langsung pulang. Nah saya itu kadang mikir sedikit demi sedikit, ya saya cicil itu. Nanti kalau sudah di rumah sudah saya sembelihkan lagi. Oke, berarti usaha yang sudah oke, berarti terkait kekurangan, kelebihan dan motivasi. Nah, kelebihan yang dimiliki Mas Rehan untuk keluar dari permasalahan yang sudah dihadapi Mas Rehan saat ini, yaitu Mas Rehan itu sudah menyicil, di mana nyicilnya itu habis perkuliahan Mas Rehan ini tidak langsung pulang, namun Mas Rehan ini langsung membuka laptop dan menyicil tugas-tugas tersebut. Nah, itu Mas Rehan. Oke, terkait kelebihannya yang dimiliki Mas Rehan untuk keluar dari permasalahan Mas Rehan saat ini. Nah, apakah ada pendapat atau pengalaman yang serupa terkait kelebihan yang sudah dihadapi Mas Rehan saat ini? Kalau saya kurang lebih sama seperti Mas Rehan. Kelebihan saya kalau ketika ada tugas itu biasanya pulang dari kampus saya langsung mengerjakan. Saya biasanya mengerjakan di kamarnya. Kan di situ juga ada wifi, jadi kalian dari wifi. Oke, baik. Berarti Mbak Aura ini mempunyai kelebihan kurang lebihnya sama 11-12 yang sudah dilakukan oleh Mas Rehan. Di mana Mbak Aura ini kalau berkuliah sudah selesai perkuliahan, Mbak Aura ini langsung membuka laptop dan menyicil tugas-tugas yang akan dikumpulkan. Dan begitu Mbak Aura. Oke, terkait itu Mbak Rini, apakah ada pendapat atau ada pengalaman yang serupa terkait kelebihan yang dimiliki oleh Mas Rehan atau Mbak Aura? Tidak ada. Maksudnya tidak ada itu yang serupa. Nah, berarti Mbak Rini ini tidak ada pengalaman yang serupa dan tidak ada pendapat yang serupa terkait kelebihan Mas Rehan dan Mbak Aura ini ya. Nah, kelebihan, oke, baik. Lalu terkait hal ini Mbak Vera, terkait kelebihan yang dihadapi atau dimiliki Mbak Aura dan Mas Rehan ini bagaimana? Atau saya dengan kelebihan mereka, saya oke sih. Soalnya saya nggak bisa melawan kayak mereka. Soalnya saya nggak ada kelebihannya. Kayak kalau semisal kayak tadi ada tugas dari mereka itu kayak kalau pulang itu kayak langsung mengerjakan ya, kayak dicicil gitu. Kalau saya
enggak. Saya itu lebih memilih dan tetap kayak deadline, tapi saya itu semisal kayak memilih yang ini, tapi kayak mau yang ini gitu Bu. Misal kayak saya kan sebagai deadline, nah saya itu di hari setelah di Rabu kan ada pelajaran, saya itu bolos, tapi saya itu mengerjakannya tugas deadline tadi. Oke, jadi bisa dibilang itu kalau kekurangan ya Mbak Vera, kekurangan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi Mbak Vera ini. Mbak Vera ini lebih memilih untuk membolos, dan membolosnya itu tidak hanya rebahan saja, namun Mbak Vera ini membolos untuk mengerjakan tugas. Terkait hal yang sudah diceritakan oleh semua ini, apakah Mbak Azra ini memiliki pendapat yang sama, pendapat atau pengalaman yang serupa terkait yang sudah dipaparkan oleh teman-teman di sini? Saya juga melakukan hal yang sama dengan Mbak Aura dan Mas Rian. Jadi sepulang kuliah, kalau saya lagi ada kegiatan atau lagi sibuk, ya saya langsung nyicil tugas, terus cari-cari waktu kosong buat lanjutin tugas saya. Oke, berarti Mbak Azra ini mempunyai kelebihan kurang lebihnya sama yang sudah dilakukan oleh Mbak Aura dan Mas Rian, di mana Mbak Aura dan Mas Rian ini menyicil dan Mbak Azra pun menyicil tugas-tugas di waktu yang kosong. Dan itu Mbak Azra. Baik, kita kembali lagi ke Mas Rian ya. Nah, Mas Rian, terkait motivasi tersebut, usaha yang pernah dilakukan oleh Mas Rian ini yang seperti apa? Bisa, saya pernah melakukan dan kalau saya itu seperti hari Amin 2 itu saya sudah mengerjakan, cuman ya kembali lagi karena yang jadwalnya tidak sempurna, ya mungkin menurut saya tidak sempurna, ya kembali lagi saya tidak lagi. Berarti bisa dibilang bahwa Mas Rian ini sudah menulis tugas, di mana list tugas tersebut sudah dilakukan oleh jauh-jauh hari. Hampir 2 Mas Rian ini sudah mengerjakan, meskipun tidak selesai, Mas Rian ini sudah melakukan mengerjakan tugas. Dengan kata lain, Mas Rian ini sudah menyicil jauh-jauh hari, namun Mas Rian ini merasa bahwasanya yang sudah dilakukan, usaha yang sudah dilakukan Mas Rian ini tidak cukup efektif. Karena Mas Rian ini tetap menunda tugas, meskipun Mas Rian ini sudah berusaha untuk menulis tugas seperti Mas Rian. Oke, terkait yang sudah dilakukan Mas Rian, usaha-usaha yang sudah dilakukan Mas Rian, apakah ada usaha yang sama atau pendapat terkait usaha yang sudah dilakukan oleh Mas Rian ini? Saya jadi saya memiliki usaha di mana saya kayak membuat jadwal, tapi terkadang jadwal yang saya buat ini tidak terlaksana dengan baik. Kayak misal kayak hari Rabu saya kerjakan matkul ini sama matkul ini, tapi yang terjadi di hari tersebut saya nggak kerjain apa-apa, malah ya seperti itu. Oke, usaha yang pernah dilakukan Mbak Aura ini kurang lebihnya sama, yaitu membuat list jadwal tugas. Nah, namun melakukannya dengan cara yang berbeda. Mbak Aura ini meskipun sudah tahu jadwal tugas untuk mengerjakan ini sudah ditulis, namun Mbak Aura ini lebih memilih untuk menyetel TikTok atau media sosial. Nah, itu selain itu Mas Rian ini menyicil, tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Aura. Nah, terkait hal ini sudah berbeda. Nah, terkait hal ini apakah ada hal yang serupa atau pendapat terkait yang usaha yang sudah dilakukan Mbak Aura dan Mas Rian ini? Saya dulu juga kayak menjadwalkan kerjaan tugas gitu. Saya menargetkan hari ini kerjaan tugas ini dan ini, misal saya berhasil mengerjakan tugas tersebut, saya menghadiahkan diri saya sendiri seperti jika tugas saya selesai ini saya akan memberi es coklat gitu. Tapi hal tersebut itu cuma berjalan 2 minggu, dan setelah itu nggak bisa lanjut lagi. Soalnya saya lebih memilih kayak tidur gitu. Oke, baik. Berarti ada usaha untuk keluar dari permasalahan yang sudah dihadapi Mbak Rini ini sudah menulis tugas, dan kalau Mbak Rini ini
sudah mengerjakan tugas sesuai list tersebut, Mbak Rini akan membeli es coklat. Namun usaha yang sudah dilakukan Mbak Rini ini tidak bertahan lama, namun bertahan sampai 2 minggu saja. Dikarenakan Mbak Rini ini lebih memilih untuk tidur dibandingkan untuk mengerjakan tugas. Dan itu Mbak Rini, oke, terkait hal ini, hal yang sudah diceritakan oleh teman-teman, Mbak Vera ini berpendapat atau berpengalaman yang sama terkait hal-hal yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Kalau saya hanya membuat jadwal sampai itu jadwalnya saya kayak tulis di kertas itu, tulis kertas saya tempel di kayak di lemari kayak di tempat makeup saya, pokoknya yang di tempat yang dimana saya itu sering mengunjungi tempat itu. Tapi saya tetap memilih untuk mengerjakan materi lain dan bolos di mata pelajaran. Oke, baik. Berarti Mbak Vera ini kurang lebihnya sama dengan teman-teman ya. Yaitu Mbak Vera sudah membuat list jadwal tugas seperti menulis di buku, lalu ditempelkan di mana? Ditempelkan di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Mbak Vera ini, seperti meja make up, terus lemari dan gitu. Dan namun Mbak Vera ini tidak menjalankan usaha itu selama dan tidak membiasakan list-list tugas tadi, sehingga Mbak Vera ini tetap menyepelekan tugas dan menunda-nunda tugas, sehingga Mbak Vera ini mengorbankan hari untuk membolos perkuliahan dan memilih mengerjakan tugas di hari tersebut. Mbak Vera. Oke, terkait hal itu Mbak Azra ini berpendapat atau berpengalaman yang sama? Saya biasanya kalau usaha yang saya lakukan untuk berusaha untuk keluar dari menunda tugas ini karena untuk mengerjakan tugasnya itu yang urgent dulu. Jadi saya kayak setiap hari kan saya selalu menyempatkan untuk mengerjakan tugas. Lalu saya mengerjakan tugas itu saya jadwalkan yang urgent dulu. Setelah itu ya kadang ada yang tugasnya. Oke, baik. Berarti usaha yang perlu dilakukan Mbak Azra ini yaitu mengerjakan tugas yang urgent terlebih dahulu, baru mengerjakan tugas-tugas yang lainnya. Begitu Mbak Azra. Oke, baik. Oke, semua sudah berpendapat dan berpengalaman yang sama terkait usaha-usaha yang sudah dilakukan Mas Rehan itu membuat list jadwal tugas. Nah, terkait hal ini, kita kembali lagi ya kepada Mas Rehan. Nah, terkait usaha yang sudah dilakukan Mas Rehan ini, bagaimana self control atau kontrol diri Mas Rehan terkait menghadapi permasalahan yang sudah dihadapi Mas Rehan saat ini? Saya kalau sebenarnya itu ya membatasi jam bermain game saya gitu. Misal saya ada tugas saya ya gamenya dikurangin, habis itu kalau nongkrong ya. Oke, baik. Terkait self control dirinya Mas Rehan terkait menghadapi permasalahan sudah dihadapi Mas Rehan yaitu menunda tugas itu, Mas Rehan ini mengatur dirinya itu secara mengurangi bermain sosial media atau bermain game dan mengurangi waktu nongkrong dan begitu Mas Rehan. Terkait self control dirinya Mas Rehan, apakah ada self control dirinya ini sama dengan yang dilakukan Mas Rehan atau bahkan berpendapat terkait self control dirinya yang sedang dilakukan oleh Mas Rehan ini? Untuk mengontrol diri saya agar tidak menunda tugas, saya biasanya tidak main HP terlebih dahulu. Biasanya saya tidak main game terlebih dahulu sama scroll TikTok dulu untuk mengerjakan tugas. Oke, berarti Mbak Aura ya. Oke, berarti Mbak Aura ini kurang lebihnya itu sama dengan Mas Rehan, yaitu menahan diri untuk membuka HP atau mengurangi membuka HP. Benar begitu Mbak Aura? Oke, baik. Terkait self control dirinya Mas Rehan dan Mbak Aura ini kurang lebihnya sama. Apakah ada persamaan di antara kalian ini atau ada pendapat lain terkait self controlnya Mas Rehan ini? Saya sih sama Mas Rehan sama Mbak Aura. Saya kurangi domain hati saya, terus biar saya tidurnya lebih lama dan lebih nyaman agar saat mengerjakan terus tidak benar-benar gitu. Berarti Mbak Rini self control dirinya Mbak Rini ini kurang lebih sama yang dilakukan Mbak Aura dan Mas Rehan ini, yaitu mengurangi bermain gadget sehingga tidur Mbak Rini ini teratur, sehingga Mbak Rini kalau
mengerjakan tugas ini tidak menunda-nunda dan tidak terlambat. Dan itu ya. Kalau saya nggak seperti mereka sih Bu, tapi saya ingin mengurangi data saya. Aturan diri saya itu mengurangi jatah data saya. Oke. Cuma itu aja. Jadi nggak ada persamaan sama Mas Rehan, baik Mbak Aura maupun Mbak Eni. Nah, teman-teman di sini Mbak Vera ini konten dirinya itu berbeda dengan kalian, di mana Mbak Vera ini mengurangi jatah pembolos. Itu Mbak Vera. Oke, baik. Oke, Mbak Azra ini. Sama jadi saya nonaktifkan semua sosmed saya, jadi nggak pegang HP dulu, jadi fokus mencari Inggris. Oke, baik. Berarti di sini tuh kontrol diri kalian terkait menghadapi permasalahan menunda-nunda tugas itu kurang lebihnya itu sama. Namun ada perbedaan di Mbak Vera tadi. Nah, Mbak Azra juga sama dengan teman-teman ya Mbak Azra. Perbedaannya hanya di Mbak Vera saja. Nah, kita kembali lagi pada Mas Rehana terkait permasalahan yang sudah dihadapi masyarakat saat ini. Bagaimana sosiokultural atau bagaimana respon lingkungan masyarakat baik pertemanan maupun keluarga. Bagaimana respon lingkungan masyarakat terkait masyarakat ini sudah menghadapi permasalahan seperti ini. Kalau di sisi keluarga itu, keluarga saya nggak tahu. Saya dari tugas berbeda, tugas saya itu bagaimana nggak tahu. Lalu kalau misalnya di pertemanan, saya itu biasanya itu diingatkan, biasanya malamnya satu itu malamnya itu saya diingatkan tugasnya belum, aku datang belum gitu. Kalau belum biasanya berarti dengan kata lain keluarga Mas Rehan ini tidak mengetahui bahwasanya Mas Rehan ini sedang menghadapi permasalahan menunda tugas. Dan namun di lingkungan pertemanan Mas Rehan ini berdampak positif bagi Mas Rehan, di mana Mas Rehan ini kalau belum mengerjakan tugas, teman Mas Rehan ini selalu mengingatkan atau bahkan bertanya terkait Mas Rehan ini sudah mengerjakan apa belum. Dan begitu Mas Rehan. Oke, untuk semuanya, apakah ada pendapat lain atau mempunyai kondisi yang sama yang sudah dihadapi Mas Rehan? Saya ini Bu, orang tua saya ketika saya menghadapi kesusahan gitu, mengingatkan saya sana lo kerjain tugas, terus menurut saya itu kayak ya kita tuh ada satu grup isinya tuh kayak mengingatkan tugas gitu, jadi kayak teman sama keluarga itu saling mendukung untuk mengerjakan tugas. Oke, baik. Di sini Mbak Rini berpendapat bahwasanya intinya Mbak Rini ini kurang lebihnya sama, namun perbedaan Mbak Rini ini pengaruh orang tuanya ini lebih positif dan orang tua Mbak Rini selalu mengingatkan jangan main HP dulu, lebih baik mengerjakan tugas daripada main HP. Dan orang tua Mbak Rini ini berdampak positif dan pertemanan Mbak Rini juga berdampak positif, kurang lebihnya sama yang dialami oleh Mas Rini. Untuk yang lainnya apakah berpendapat atau bahkan mengalami pengalaman yang serupa yang dialami Mbak Rini dan Mas Rini? Oke, baik Mbak Vera. Saya beda dari Mbak Rini kalau Mas Rehan. Saya kalau keluarga kan nggak tahu ya kalau ada tugas apapun itu nggak tahu. Terus ketika saya bolos itu mereka sudah nggak tahu. Tapi yang biasa mengingatkan saya kayak teman saya atau saya yang mengingatkan kalau untuk mengurangi bolosnya begitu. Oke, baik. Berarti kurang lebihnya Mbak Vera ini sama dengan Mas Rehan, di mana orang tuanya itu kurang lebih tidak tahu terkait permasalahan yang dihadapi Mbak Vera. Dan Mbak Vera kalau bolos itu orang tua Mbak Vera itu juga tidak tahu. Namun di sisi lain Mbak Vera ini mempunyai lingkungan pertemanan yang sangat baik dan pelajaran yang sangat baik, yang berpengaruh sangat baik, di mana Mbak Vera ini selalu diingatkan untuk mengurangi perilaku membolos dan mengingatkan bahwasannya untuk mengerjakan tugas. Dan itu Mbak Vera. Baik, untuk yang lainnya Mbak Aura. Saya orang tua nggak tahu ya itu. Mungkin teman-teman saya itu diingatkan. Ini beberapa itu. Oke, berarti Mbak Aura sama Mbak Vera sama Mas Rehan ini kurang lebihnya sama, yaitu mempunyai lingkungan, respon lingkungan orang tua ini kurang berpengaruh di permasalahan yang sedang dihadapi Mbak Aura. Namun Mbak Aura ini juga mempunyai lingkungan pertemanan yang sangat berpengaruh, di mana Mbak Aura ini sangat ketika Mbak Aura belum mengerjakan tugas, pertemanan Mbak Aura ini mengingatkan bahwasannya untuk mengerjakan tugas. Mbak
Aura? Iya. Oke, lalu terkait bahasa? Kurang lebih sama. Jadi orang tua saya tuh nggak tahu tapi aksi saya. Jadi kalau kan saya itu udah saya mengerjakan tugas itu sampai berdatang. Nah, gara-gara itu kadang orang tua saya tahu menegur dan teman-teman itu biasanya mereka kayak ingetin, jangan lupa ini deadline-nya hari ini, tanggal ini. Oke, baik. Berarti kurang lebihnya sama ya teman-teman terkait respon lingkungan kalian terhadap masalah yang sedang kalian hadapi, di mana mempunyai ada Mbak Aura dan Mbak Vera ini mempunyai keluarga yang tidak mengetahui bahwasanya anaknya ini mengalami permasalahan seperti ini, tidak tahu. Namun ada juga yang orang tuanya saling mendukung untuk mengingatkan mengerjakan tugas daripada menghadapi. Kurang lebihnya sama bahwasanya pertemuan kalian itu berdampak positif terkait masalah yang sedang kalian hadapi, yaitu saling mengingatkan, mengajak mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Oke, semuanya kita kembali lagi ke Mas Rehan. Nah, terkait hal tersebut, apa sih yang menjadi akar dari semua masalah yang sedang dihadapi Mas Rehan saat ini? Menurut saya itu sama sekali itu bisa semester pertama saya itu masih sebenarnya lalu semester kedua selanjutnya itu saya mulai hafal dan menyampaikan tugas yang ada di situ. Saya juga menyampaikan depannya masih memberikan dan selanjutnya memberikan bagian satu. Nah, berarti akan semua dari kepesan dari Mas Rani ini itu yaitu menyepelekan tugas. Nah, ketika Mas Rani menyepelekan tugas ini apa yang dilakukan Mas Rani? Saya melakukan saya mengerjakan ketika Mas Rani ini sudah sepele dan tadi sudah dekat, Mas Rani ini langsung mengerjakan tugas. Nah, ketika Mas Rani ini memilih untuk tidak mengerjakan tugas, nah apa yang dilakukan Mas Rani? Tapi menyepelekan tugas itu Mas Rani itu dengan bermain HP, dengan begitu Mas Rani. Berarti semua dari akar permasalahan yang sedang dihadapi Mas Rani saat ini, yaitu Mas Rani itu menyepelekan tugas, karena Mas Rani ini lebih memilih untuk bermain HP daripada mengerjakan tugas. Oke, dari semua permasalahan sudah diceritakan oleh Mas Rehan. Nah, tujuannya ini dicapai untuk keluar dari permasalahan sedang dihadapi Mas Rani seperti apa? Ingin mengerjakan tugas jauh-jauh Nah, ingin mengerjakan tugas jauh-jauh hari itu yang bagaimana? Hampir 3 kalau misalnya biasanya itu hampir 2 ingin saya nunggu hampir 2 baru dikerjakan, apa nunggu langsung ada tugas langsung dikerjakan setelah kuliah, atau nunggu hampir 2 baru mengerjakan? lebih baik sih habis kuliah langsung kerja. Berarti habis ada tugas langsung pulang kuliah langsung mengerjakan. Baik. Sekarang Mas Dan bisa menulis tadi akar permasalahan sudah dari Mas Rehan sama tujuan yang ingin dicapai untuk keluar dari permasalahan yang sudah dari Mas Rehan. Bisa ditulis ya. Sudah, akar masalahnya sudah ditulis. Oke, sekarang tujuan yang ingin dicapai Mas Rehan ini seperti apa untuk keluar dari permasalahan seperti yang sudah dihadapi Mas Rehan saat ini?
dicapai pertama untuk keluar dari permasalahan ini itu seperti apa Mas Ren? Langsung mengerjakan. Langsung mengerjakan sehabis pulang kuliah. Lalu tujuan khusus untuk keluar dari permasalahan ini seperti apa? Makanya saya langsung mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Mengerjakan tugas itu yang bagaimana? Mengerjakan tugasnya macam saya selama 3 jam. Kurang lebih 3 jam. Nah, untuk memulai mengerjakan tugas itu diawali dengan kegiatan yang seperti apa? Untuk memulai mengerjakan tugas itu dimulai dari kegiatan yang seperti apa dulu baru mengerjakan tugas. Langsung membuka laptop tanpa makan dulu atau kurang habis dulu. Sudah langsung, berarti langsung mengerjakan tugas ya Mas. Kalau sudah jamnya waktunya mengerjakan tugasnya Langsung buka laptop. Oke, teman-teman yang lainnya bisa menulis seperti apa yang yang akan dilakukan dan akar masalah dari permasalahan yang sedang kalian hadapi saat ini bisa ditulis dan tujuan yang ingin kalian capai untuk keluar dari permasalahan yang seperti ini itu bisa kalian tulis di kertas masing-masing. Sudah selesai? Sudah, oke, baik. Paket ya. Oke, semuanya terkait permasalahan yang sudah dihadapi Mas Rehan ini ada salah satu teknik di mana teknik ini itu cocok untuk mengatasi permasalahan dan cocok untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai Mas Rehan, yaitu teknik gagal kontrak. Di sini apakah ada yang mendengar atau paham terkait teknik gagal kontrak? Berarti di sini belum ada yang pernah mendengar atau memahami terkait teknik gagal kontrak. Oke, kalau begitu saya jelaskan terlebih dahulu teknik gagal kontrak itu apa ya? Nah, jadi gagal kontrak itu seperti surat, di mana surat itu ada isinya perjanjian antara saya dengan Mas Reni. Nah, yang isinya tentang perilaku yang ingin dirubah dari perilaku maladaptif ke perilaku adaptif yang diinginkan, yang sesuai dengan tujuan Mas Rehan untuk keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi Mas Rehan. Apakah kalian dari sini ada yang sudah paham atau ada yang perlu ditanyakan ulang kepada saya? Oke, baik. Nah, sekarang Mas Rehan, penyebab dari semua yang sudah dihadapi Mas Rehan ini seperti apa? Penyebab? Saya memberikan keras karena saya terbiasa itu main. Oke, dari penyebab semua dari permasalahan yang dihadapi Mas Rehan ini teman-teman, yaitu Mas Rehan ini lebih menyepelekan tugas, dan ketika Mas Rehan menyepelekan tugas, Mas Rehan ini memilih untuk bermain gadget. Itu Mas Rehan. Oke, terkait hal itu berlaku yang dilakukan oleh Mas Rehan ketika Mas Rehan menyepelekan tugas itu bermain gadget, nongkrong, dan itu yang sudah diceritakan Mas Rehan dari awal tadi. Nah, seberapa sering perilaku itu muncul ketika Mas Rehan sedang melakukan bermain gadget dan nongkrong dan menunda-nunda tugas yang dilakukan oleh Mas Rehan? Seringnya bagaimana? Setiap hari atau satu minggu? Satu minggu sekali. Kalau nongkrong satu minggu sekali, cuma kalau bermain gadget itu bermain gadget setiap hari, nongkrongnya itu satu minggu sekali. Oke, baik. Nah, apa yang terjadi setelah Mas Rehan ini melakukan bermain gadget? Ya, kalau selesai ya tugasnya itu menumpuk. Kalau habis satu itu ya perlu. Nah, teman-teman, Mas Rehan ketika Mas Rehan ini melakukan menyepelekan tugas dengan bermain HP dan memilih untuk nongkrong dengan teman-teman, Mas Rehan ini berdampak. Mas Rehan ini lebih kayak tugasnya itu menumpuk, tidak ada yang
tidak ada yang selesai sama sekali dari Mas Rehan. Nah, bagaimana perasaan Mas Rehan ketika tugas Mas Rehan ini sudah menumpuk? Gelisah dan gugup untuk melakukan mengerjakan tugas seperti itu Mas Rehan. Nah, sekarang perilaku yang ingin nah ini surat atau perjanjian kontrak perilaku bisa diisi ya Mas Rehan. Nah, perilaku ketika Mas Rehan meninggalkan tugas kan Mas Rehan lebih memilih untuk main gadget dan nongkrong sama teman-teman. Nah, perilaku dari perilaku tersebut, perilaku yang ingin dicapai untuk keluar dari permasalahan ini itu seperti apa, bisa ditulis dan dirumuskan sama teman-teman yang ada di sini. Ya, sama dijelaskan sama saya. Mungkin yang pertama saya sudah selesai pulang dulunya di jam 7 sampai jam 9. Ya, bisa ditulis Mas Rehan. Sampai jam 10. Nah, teman-teman terkait perilaku yang diinginkan Mas Rehan ini setelah pulang kuliah, yaitu Mas Rehan selalu mengerjakan tugas di mana jam 7 sampai jam 10 malam. Berarti gitu Mas Rehan. Nah, apakah di sini ada saran untuk mengubah perilaku Mas Rehan untuk mencapai tujuan yang diinginkan Mas Rehan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi Mas Rehan ini? Apakah ada saran atau pendapat? Jam 7 sampai jam 10 malam. Saran saya tugasnya bisa di sore hari. Kalau sebelum saya ya Oke, baik. Bagaimana Mas Rehan terkait saran yang diutarakan oleh Mbak Aura, di mana yaitu Mbak Aura bersaran aksesnya untuk mengerjakan tugas itu pada sore hari hingga sampai jam 9 atau jam 8. Jadi tidak mempengaruhi aspek tidurnya Mas Rehan untuk tidak terlambat untuk melakukan proses perkuliahan. Apakah Mas Rehan ini setuju dengan pendapatnya Mbak Aura? Setuju. Mungkin saya akan mulai 1 jam lebih awal di jam 6. Jam 6 hingga jam 9. boleh ditulis Mas Rehan di situ. Nah, untuk perilaku yang selanjutnya yang ingin diubah oleh Mas Rehan ini seperti apa? Untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh Mas Rehan itu keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh Mas Rehan saat minta tolong untuk mendengarkan mengerjakan tugas, minta tolongnya seperti apa? Kalau hari ini Boleh ditulis Mas. Oke, nah teman-teman, perilaku yang diinginkan Mas Rehan untuk mencapai tujuannya Mas Rehan, yaitu yang kedua itu Mas Rehan meminta tolong kepada teman-teman untuk mengingatkan mengerjakan tugas yang belum dikerjakan oleh Mas Rehan. Nah, di sini apakah ada saran atau pendapat terkait perilaku yang diinginkan oleh Mas Rehan ini? Saya berpendapat ketika Mas Rehan kayak minta tolong teman-temannya aja
ya Bu ya. Mungkin biasanya kan teman-teman itu membawa yang positif atau negatif. Mungkin bisa minta tolong ke pacarnya jika punya, kalau minta tolong mungkin seperti itu di keluarga atau apapun. Bisa apa kita tahu orang tua. Nah, Mas Rehan, menurut pendapat Mbak Rini dan Mbak Vera yaitu kan teman itu berpengaruh juga, tidak melainkan semua pertemanan berpengaruh positif bagi kita. Nah, menurut Mbak Vera dan Mbak Rini, kita perlu meminta ingatan, meminta bantuan kepada orang terdekat, di mana yaitu pacar atau tidak itu orang tua. Nah, terkait pendapat dan sarannya Mbak Rini dan Mbak Vera ini, apakah Mas Rini setuju terkait saran yang diutarakan oleh Mbak Vera dan Mbak Rini? Ditulis ya Mas Rini. Apakah ada perilaku lagi yang diinginkan Mas Rini untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Mas Rini? Sudah. Baik, ini ditulis. Nah, perilaku ini dilakukan oleh kapan Mas Rini? Mulai minggu depan. Soalnya kan ini sudah dimulai pada minggu depan, pada tanggal berapa Mas Rini? Minggu depan 2 Juni kayaknya. 2 Juni. Ya. Terkait hal semua ini, ketika Mas Rini ini sudah melakukan butuh berapa lama untuk membiasakan perilaku ini? 1 bulan. Oke, ketika Mas Rini 1 bulan ini tidak bisa melakukan 1 kali perilaku yang sudah ditulis Mas Rini di kertas ini, Mas Rini akan mendapatkan punishment. Nah, Mas Rini ingin mendapatkan punishmentnya seperti apa? Mungkin saya akan tidak pulang selama 2 minggu. 2 minggu. Nah, terkait perilaku yang ingin dicapai untuk membiasakan tujuan dari permasalahan yang dicapai oleh Mas Rini ini, Mas Rini ini memilih tidak nongkrong selama 2 minggu. Nah, terkait punishment yang didapatkan oleh Mas Rini ini, apakah teman-teman ada saran atau pendapat yang untuk didapatkan punishment yang Mas Rini langgar itu? Mungkin menurut saya 10 hari dulu, mungkin nggak langsung 2 minggu. Soalnya kan orang yang terbiasa nongkrong kan itu kan nggak langsung berhenti gitu. Jadi kayak bertahan gitu, mungkin 10 hari dulu atau 7 hari dulu gitu. Oke, baik. Nah, saran Mbak Vera ini nongkrongnya tuh tidak harus langsung 2 minggu, melainkan 10 hari dulu. Apalagi Mas Rini ini sudah terbiasa untuk nongkrong, jadi tidak bisa langsung berhenti, langsung tidak melakukan nongkrong, kegiatan nongkrong. Nah, terkait hal ini Mas Rini setuju atau bagaimana? Saya setuju. Kalau 10 hari Nah, apakah kalian di sini ada saran atau pendapat nih terkait punishment yang akan didapatkan Mas Rini jika Mas Rini ini melanggar 1 atau tidak bisa melakukan 1 perilaku yang diinginkan Mas Rini? Sudah cukup? Tidak cukup. Oke, berarti Mas Rini, jika Mas Rini ini tidak bisa melakukan 1 kali perilaku dalam 1 bulan, 1 kali saja Mas Rini akan tidak nongkrong selama 2 minggu atau 10 hari. 10 dalam 10 hari tidak nongkrong sama sekali. Nah, jika Mas Rini ini 1 bulan full penuh bisa melakukan 2 perilaku ini yang diinginkan oleh Mas Rini untuk mencapai dan ingin keluar dari permasalahan yang ada di Mas Rini ini, Mas Rini menginginkan apa? menurut saya ingin pergi Begitu mau jalan-jalan, begitu mau jalan-jalan ini, apakah cukup efektif teman-teman untuk yang didapatkan Mas Rini dalam melakukan kegiatan atau perilaku yang membiasakan diri untuk keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi Mas Rini saat ini? Sangat efektif menurut saya. Karena di bawah kan bisa jalan-jalan sambil refreshing. Baik, Mas Rini, ini teman-teman berpendapat bahwasanya Mas Rini mendapat
cukup efektif untuk melakukan perilaku tersebut, membiasakan perilaku tersebut dalam 1 bulan. Apakah Mas Rani ini setuju dengan hal ini? Oke, kalau Mas Rani setuju, Mas Rani bisa tanda tangan di sebelah kiri. Dan saya akan tanda tangan di sini. Oke, sekarang Mas Rani bisa membacakan dengan lantang ya Mas Rani. Ya, sampai ini juga. Baik, saya Ryan Abdul pada tanggal 2 Juni 2025 menyatakan bahwa saya setuju dengan hal di bawah ini. Yang pertama, sepulang kuliah saya mengerjakan tugas mulai dari jam 6 sampai jam 9 malam. Lalu saya meminta tolong teman dan keluarga saya untuk mengingatkan bahwa tadi di hari itu ada tugas. Lalu usaha saya dilakukan jika tidak dapat melakukan perilaku baru ini selama 1 bulan penuh, maka saya tidak akan pergi nongkrong selama 10 hari. Dan jika saya berhasil, saya akan mendapatkan, saya akan jalan-jalan ke mall. Dan jika saya tidak bisa melakukan perilaku baru saya akan tidak melakukan nongkrong selama 10 hari. Oke, nah Mas Rehan, perilaku ini itu 1 bulan penuh akan dilakukan Mas Rehan untuk membiasakan mengerjakan tugas dengan tepat waktu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai untuk keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi Mas Rehan saat ini. Nah untuk teman-teman, saya harap kalian semua juga belajar pengalaman dari perilaku yang sudah dihadapi permasalahan yang sudah dihadapi masalah saat ini, dan saya harap Mas Rehan bisa penuh dengan antusias untuk melakukan perilaku baru ini, untuk melakukan tujuan yang dicapai Mas Rehan. Saya yakin Mas Rehan ini bisa untuk membiasakan diri yang seperti ini. Nah, tidak terasa ya teman-teman, waktu kita itu sudah hampir 120 menit yang sesuai dengan kesepakatan kita dari awal yang kemarin. Nah, apakah ada hal yang perlu ditanyakan dengan saya? Ya, Vera. Untuk pertemuan berikutnya kita akan dikirimkan by WA atau diputuskan sekarang? Bisa diputuskan melalui by WA, namun jadwalnya tetap mengikuti pada kesepakatan kita yang sudah kita buat di konseling awal pertemuan kemarin ya Mbak Vera. Nah, sekarang saya ucapkan terima kasih sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kalian sudah menyempatkan waktu untuk konsultasi pada hari ini dan sudah datang dengan tepat waktu dan sudah antusias untuk membahas permasalahan yang sedang dihadapi Mas Rehan ini, dan bahkan ada yang pengalamannya serupa, bahkan ada yang mengasih saran dan lain sebagainya. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.